Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arini Naysila Madani dari PPKNA 2020. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST. Nah, pada pembahasan kali ini, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai desain tata letak sirkuit terpadu, alangkah baiknya kita memahami apa sih yang dimaksud dengan desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu sendiri dalam bahasa Inggris merupakan integrated circuit atau disebut juga dengan IC, yang merupakan komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor, dan lain-lainnya. Di mana IC ini merupakan komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika, dan IC juga digunakan pada alat elektronika seperti telepon, kalkulator, ponsel, radio, atau alat elektronika lainnya. Sirkuit terpadu juga sering disebut sebagai chip, dan sirkuit terpadu ini berisikan sirkuit elektronik yang dibuat berdasarkan desain 3 dimensi yang diletakkan pada lapisan terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon atau germanium dan lain sebagainya. Sedangkan desain tata letak merupakan kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, di mana sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut merupakan elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Nah, setelah pengertian desain tata letak sirkuit terpadu yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat juga pengertian desain tata letak sirkuit terpadu menurut negara Amerika dan Jepang. Menurut negara Amerika, dijelaskan bahwa produk chip semikonduktor merupakan bentuk akhir produk yang mempunyai 2 atau lebih lapisan metalik, penyekat atau bahan semikonduktor, lapisan, sekeping, bahan semikonduktor sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dan dimaksudkan untuk melakukan fungsi hubungan elektronik. Sedangkan menurut negara Jepang, bahwa kontak terpadu semikonduktor merupakan produk yang memiliki transistor yang dibentuk terpisah-pisah di dalam bahan semikonduktor, pada bahan penyekat atau di dalam bahan semikonduktor, dan didesain untuk melakukan fungsi kontak listrik. Nah, kalau tadi pengertian dari desain tata letak sirkuit terpadu, pembahasan berikutnya kita masuk ke dalam undang-undang dari desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST ini. Jadi, dalam rangka memenuhi perjanjian TRIPS dalam kebutuhan perdagangan bebas bidang industri teknologi, maka Indonesia ini membuat pengaturan DTLST, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, yang dimana di dalam undang-undang ini mengatur mengenai pengertian dari DTLST, syarat mendapatkan perlindungan hak, objek dari DTLST, dan jangka waktu perlindungan dari DTLST ini, dan hak sampai dengan pada upaya penyelesaian hukum juga diatur di dalam undang-undang ini. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, dari pengertian desain tata letak sirkuit terpadu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 yang dijelaskan di pasal 1 mengenai pengertian dari sirkuit terpadu, yaitu merupakan suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, di mana sekurang-kurangnya ini dari satu elemen tersebut merupakan elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Nah, sedangkan desain tata letak ini mempunyai definisi sebagai kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut merupakan elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Nah, kalau tadi pengertian berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, sekarang kita masuk pada pembahasan syarat-syarat dari DTLST ini mendapatkan perlindungan hak. Nah, terkait dari syarat DTLST ini mendapatkan perlindungan hak, yaitu diatur di dalam pasal 2 yang dijelaskan bahwa hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinil, artinya original. Berikutnya, desain tata letak sirkuit terpadu dinyatakan orisinil apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain dan
pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Nah, di dalam undang-undang ini yang dimaksud dalam unsur orisinil atau asli yaitu sebelumnya belum pernah dipublikasikan. Artinya bahwa desain tata letak sirkuit terpadu dinyatakan orisinil apabila desain tersebut merupakan hasil karya pendesain itu sendiri dan bukan merupakan tiruan dari hasil karya pendesain lain atau milik orang lain. Dan hak desain tata letak sirkuit terpadu ini tidak dapat diberikan jika desain tata letak sirkuit terpadunya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Oke, kalau tadi syarat-syarat pelindungan hak dari DTLST, selanjutnya kita masuk pada pembahasan subjek dari desain tata letak sirkuit terpadu yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 pada pasal 5 mengenai pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama yaitu pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain, artinya bahwa yang menerima hak merupakan si pembuat desain tata letak sirkuit terpadu. Yang berikutnya, apabila pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, maka hak desain tata letak sirkuit terpadunya diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain. Jadi pada intinya bahwa subjek dari DTLST ini meliputi perorangan atau beberapa orang kalau misalkan DTLST ini dibuat dalam kelompok atau kita badan hukum jika diperjanjikan lain sebelumnya dengan pendesain. Oke, kalau tadi tentang subjek dari desain tata letak sirkuit terpadu, berikutnya kita masuk pada pembahasan jangka waktu perlindungan dari desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, jangka waktu perlindungan dari DTLST ini diatur di dalam pasal 4, di mana perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersil dimanapun atau sejak tanggal penerimaan. Dan perlindungannya ini diberikan selama 10 tahun. Kenapa cuma 10 tahun? Karena perkembangan teknologi ini yang berkaitan dengan sirkuit terpadu berlangsung sangat cepat. Jadi jangka waktu perlindungan hak desain tata letak sirkuit terpadu hanya diberikan untuk masa 10 tahun yang dihitung sejak tanggal penerimaan atau sejak tanggal desain tata letak sirkuit terpadu tersebut telah dieksploitasi secara komersial dan tidak dapat diperpanjang. Oke, kalau tadi tentang jangka waktu perlindungan terhadap desain tata letak sirkuit terpadu, sekarang kita masuk pada pembahasan hak dari desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, pemegang hak DTLST ini mempunyai hak eksklusif yang diatur di dalam pasal 8, di mana dinyatakan bahwa pemegang hak ini memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain tata letak sirkuit terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu, kecuali apabila pemakaian desain tata letak sirkuit terpadu tersebut untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, itu tadi hak bagi pemegang desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, berikutnya kita masuk pada pembahasan yang terakhir nih, yaitu mengenai penyelesaian dari hukum desain tata letak sirkuit terpadu. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi pendesain yang haknya dilanggar oleh pihak lain melalui cara-cara seperti gugatan perdata, tuntutan pidana, atau penyelesaian sengketa dalam bentuk negosiasi, mediasi, atau konsiliasi. Nah, kita bahas dari gugatan perdata. Nah, gugatan perdata ini mekanismenya diatur di dalam pasal 38 Undang-Undang DTLST atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, di mana pemegang hak dari desain tata letak sirkuit terpadu atau pemegang lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi atau penghentian semua kegiatan yang merugikan kepada pengadilan niaga. Jadi gugatan perdata ini bisa diajukan melalui pengadilan niaga. Berikutnya itu tuntutan pidana, di mana ketentuan ini pidana pelanggaran hak desain industri diatur di dalam pasal 42 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa atau ADR, Alternative Dispute Resolution, dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lainnya yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tepatnya diatur pada pasal 39 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Nah, kesimpulannya bahwa sirkuit terpadu merupakan suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut merupakan elemen aktif
yang sebagian atau seluruhnya selagi berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak merupakan kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Dan untuk jangka waktunya, desain tata letak sirkuit terpadu hanya diberikan untuk masa 10 tahun. Perlindungan hukum terhadap desain tata letak sirkuit terpadu menganut asas orisinalitas. Suatu desain tata letak sirkuit terpadu dapat dianggap orisinal apabila merupakan hasil upaya intelektual pendesain dan tidak merupakan suatu hal yang dapat bersifat umum bagi para pendesain. Perlindungan hukum yang bisa dilakukan oleh pemegang hak jika terjadi pelanggaran hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah bisa melalui gugatan perdata, tuntutan pidana, serta alternatif penyelesaian sengketa. Oke, itu dia pembahasan seputar desain tata letak sirkuit terpadu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.